Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Herunisa dengan NIM 18010251190 dari kelas 5A dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari penelitian yang telah saya buat. Perilaku sosial siswa sekolah dasar dan faktor-faktor yang melatar belakangi keberadaannya. Latar belakang penelitian. Pada anak-anak usia sekolah dasar, umumnya berbeda dalam proses perkembangan yang berlangsung dengan cepat dalam aspek fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Dalam tahapan perkembangan tersebut, tak jarang anak mengalami hambatan atau bahkan melakukan perilaku yang keliru yang dapat merugikan mereka, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Perilaku yang dicerminkan dapat berupa perilaku positif dan negatif, salah satunya yang berupa kenakalan. Kenakalan pada anak dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut dianggap sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka disebut dengan kenakalan. Pendidikan di sekolah dasar dapat didefinisikan sebagai proses perkembangan kemampuan yang paling mendasar bagi setiap siswa. Setiap siswa belajar secara aktif karena adanya dorongan dalam diri dan adanya suasana yang memberikan kemudahan kondusif bagi perkembangan dirinya secara optimal. Siswa di sekolah dasar akan mengalami masalah-masalah yang berkenan dengan pertama, perkembangan individu, kedua, perbedaan individu dalam hal kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, kebutuhan, minat, pola-pola, dan tempo perkembangan, ciri-ciri jasmania, dan latar belakang lingkungannya, serta masalah belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Lalu selanjutnya fokus dan subfokus penelitian. Anak adalah salinan dari orang tuanya. Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun. Jika masih di bawah 18 tahun, maka seseorang masih di bawah perlindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Termasuk dalam janin yang masih berada di dalam kandungan, mengamati perkembangan anak sendiri merupakan sebuah kewajiban karena tumbuh kembangnya anak akan berdampak pada nasibnya di masa depan. Perkembangan anak sendiri memiliki dua jenis, yakni perkembangan fisik dan psikologis. Perilaku kognitif, emosi ini biasanya dipengaruhi oleh perilaku orang yang di sekitarnya yang dekat dengannya di masa kecil. Dalam hal ini, terutama perilaku orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya. Termasuk juga lingkungan pertemanan di sekolah dan di rumah. Itu semua mempengaruhi cara berpikir dan cara anak berinteraksi dengan sesamanya. Itu sebabnya orang tua perlu mengontrol sekaligus membebaskan anaknya dalam bergaul dengan berbagai catatan yang dibawa. Anak tidak bisa dikurung dan tidak bisa terlalu dilepaskan dalam bergaul. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan pada kondisi anak? Yang kedua, bagaimana cara orang tua atau pendidik membangun karakter anak? Yang ketiga, kapan anak perlu berada di bawah kontrol? Tujuan penelitian. Mengenal karakter siswa, meneliti latar belakang siswa, membuat solusi terhadap siswa yang bermasalah perilaku yang dialami, memberikan penilaian perubahan yang terjadi pada siswa. Manfaat teoris. Hasil penelitian ini dapat menguji kebenaran teori belajar dan hasil penelitian sejenis yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara langsung bagi siswa
guru, sekolah, dan penelitian. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara langsung bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Bagi guru, memberikan masukan untuk guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat memperbaiki sistem pembelajaran dengan menggunakan model picture dan menjadikan sebagai pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan, sehingga proses kegiatan belajar ini lebih menarik dan tidak membosankan. Sebagai siswa, memberikan masukan bagi peserta didik agar dapat memotivasi peserta didik untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar sehingga meningkatkan keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas. Bagi sekolah, memberikan masukan untuk menggunakan metode pembelajaran pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung agar peserta didik di sekolah lebih aktif dan kreatif serta mengembangkan potensi yang dimilikinya serta meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Bab 2, kajian teori, deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Manusia mempunyai naluri untuk hidup berkawan dan hidup bersama dengan orang lain. Setiap manusia memiliki kebutuhan fisik maupun mental yang sulit dipenuhi seorang diri. Manusia perlu makan, pakaian, tempat tinggal, berkeluarga, bergerak secara aman, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, ia mengadakan berbagai hubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Perilaku sosial akan muncul ketika seorang berinteraksi atau berhadapan dengan orang lain dalam rangka mengadakan hubungan kerjasama dengan orang lain, serta perilakunya itu memberikan suatu nilai terhadap orang tersebut. Perilaku sosial dapat berupa sikap atau perubahan dan ucapan yang merupakan bentuk respon seseorang dalam berinteraksi dengan suatu kelompok orang lain ataupun dengan lingkungannya. Perilaku sosial dapat disimpulkan sebagai segala aktivitas manusia merupakan bentuk respon terhadap interaksi yang terjadinya remaja dengan orang lain atau kelompok sosial. Perilaku dapat terwujud dengan gerakan atau sikap dan ucapan. Perilaku seorang terjadi sebab adanya berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu antara lain kebutuhan seseorang untuk dapat diterima oleh suatu kelompok atau orang lain dan kebutuhan seseorang untuk menghindari dari penolakan suatu kelompok atau orang lain. Pada masa sekolah dasar adalah pertumbuhan, perkembangan, dan pembentukan karakter yang masih belum diketahui. Biasanya anak sekolah dasar memiliki kognitif dan pemikiran yang abstrak. Anak SD merupakan anak dengan kategori banyak mengalami perubahan yang sangat drastis, baik mental maupun fisik. Ada beberapa karakteristik anak di usia sekolah dasar yang perlu diketahui para guru. Sebagai guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan keadaannya siswa, maka sangatlah penting bagi seorang pendidik mengetahui karakteristik siswanya, selain karakteristik yang perlu diperhatikan kebutuhan peserta didik. Perilaku ada dua jenis. Yang pertama yaitu perilaku yang alami atau refleksi, dan yang kedua yaitu perilaku operan atau bentukan. Perilaku yang alami yaitu perilaku yang terjadi sebagai reaksi secara spontan terhadap rangsangan yang mengenai organisme yang bersangkutan. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibawa sejak manusia lahir. Dengan perilaku operan atau pembentukan yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar, latihan, pembentukan, dan kebiasaan. Perilaku operan atau bentukan ini dapat berubah-ubah sesuai dengan bagaimana latihan dan pembiasaan yang dilakukan. Dewita 2006 74 perilaku sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Faktor dari dalam internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seorang. Faktor-faktor tersebut dapat berupa insting, motif dari dalam dirinya, sikap, serta nafsu. Faktor internal ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Penelitian yang relevan. Usia anak sekolah dasar yang berkisar antara 6-12 tahun, pada dasarnya anak akan mengalami perkembangan psikososial. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan dan perubahan emosi individu. J. Harvey Hurt mengemukakan bahwa setiap perkembangan individu harus sejalan dan perkembangan aspek lain seperti diantaranya adalah aspek psikis, moral, dan sosial.
Hal ini berhubungan karena adanya perubahan hormon serta saraf sehingga remaja tidak hanya berkembang secara kognitif, akan tetapi juga memikirkan identitas diri serta hubungan sosial di sekitar. Dilihat dari sisi psikologi, ada beberapa tahapan yang setidaknya perlu dicapai, diantaranya adalah terlihat menonjol, serta mengembangkan identitas diri, bisa berprestasi agar diterima di lingkungannya, mengembangkan kompetensi sekaligus mencari jalan untuk mendapatkannya, berkomitmen pada tujuan yang sudah dibuat. Apabila dilihat dari fase perkembangan remaja usia 10 hingga 13 tahun merupakan fase early karena tahapan masa puber. Maka dari itu orang tua juga perlu mempersiapkan diri karena ia mengalami perubahan suasana hati serta perilaku yang berbeda dari biasanya. Beberapa perkembangan psikologis bagi remaja di usia 10 hingga 13 tahun diantaranya adalah masih memperhatikan kedekatan serta ketergantungan dengan orang tua, membuat kelompok bersama teman-teman terdekat, membuat mencari identitas diri, dan memperlihatkan kemandirian. Perkembangan emosional. Pada saat anak berusia 10 tahun, perkembangan psikologi atau emosi remaja masih akan menunjukkan ketergantungannya pada orang tua. Namun kedekatan dengan teman-teman sebayanya akan semakin menguat. Bahkan tekanan dan lingkungan lingkungan pertemanan yang dirahasiakannya akan semakin besar. Begitu pula dengan identitas dirinya dalam sebuah pertemanan. Meski begitu, pada usia ini anak masih akan dianggap sebagai dewasa, memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar. Metodologi penelitian alur penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Parapat 4, khususnya di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Parapat 4 yang terletak di Jalan Parapat Raya, Kabupaten Tangerang. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa berperilaku menyimpang pada perilaku pembunuhan diri dengan menyilatkan tangannya. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data tertulis, foto yang bersumber dari responden dan peneliti. Sumber data utama dalam penilaian ini adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data tertulis, foto bersumber responder dan penelitian. Penyebab perilaku yang menyimpang pada perilaku tindakan bunuh diri, faktornya yang dialami diri anak itu lemahnya pertahanan diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruhnya negatif dari lingkungannya. Jika ada pengaruh negatif berupa konten negatif, perbuatan negatif sering tidak bisa menghindar dan mudah terpengaruh. Kurangnya kontrol pada siswa yang melakukan perilaku menyimpang pada perilaku bunuh diri ini tersebut berinisial A, memiliki kelemahan pertahanan diri, anak sulit untuk mengontrol dan sulit mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungannya. Teman di rumahnya, anak terpengaruhi oleh teman berupa tontonan negatif yang membuat anak memicu untuk meniru melakukan tindakan tersebut. Siswa yang melakukan penyimpangan pada perilaku bunuh diri yang berinisial A memiliki kelemahan pertahanan diri. Anak sulit mengontrol dan sulit mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang kurang mendapatkan kasih sayang dari perhatian orang tua. Karena kurangnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua, maka apa yang amat dibutuhkan itu terpaksa dicari di luar rumah. Setiap di dalam kelompokan kawan-kawannya, solusi yang tepat untuk mengatasi anak yang bermasalah ini bisa diselesaikan dengan pola didikan yang terarah, seperti memberikan perhatian lebih dan menjaga anak dari perbuatan yang terlarang, memberi batasan terhadap yang negatif untuknya. Tempat dan waktu penelitian. Tindakan kelas ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Parapat 4, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Agar metode penelitian sejalan dengan apa yang diharapkan peneliti, maka ruang lingkupnya juga meliputi sekolah dasar yang ada di sekitaran sekolah, yaitu SD Parapat 1, SD Parapat 2. Adapun penelitian yang dilakukan dalam sekolah dasar karena penelitian memiliki kepentingan dengan rumusan masalah dan penerapan kurikulum 2013. Waktu terjadi penelitian pertama ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan April 2020. Saya datang ke sekolah dan mewawancarai salah satu anak, yakni teman dari anak yang berinisial A, pada jam istirahat.
di halaman sekolah. Metode dan prosedur penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan natural setting sebagai sumber data dan penelitian, dengan pergi ke tempat penelitian yang dituju untuk melakukan observasi dan pengumpulan data dengan jenis penelitian yang digunakan saat ini, yakni studi kasus dan analisis data anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur untuk mendiagnosis gangguan depresi berat dengan wawancara psikiatrik secara heteromonesis maupun autonomasis untuk mengetahui gangguan serta komprehensif wawancara direkam dalam bentuk audiovisual berdasarkan persetujuan klien dan keluarga. Peran peneliti, sebelum mendatangi anak ini, saya sempat berkomunikasi dengan pihak sekolah dan wawancara pada saat observasi sekolah. Lalu 2 minggu kemudian saya mendatangi sekolah ini kembali, lalu telah menyiapkan beberapa strategi yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya teliti pada anak tersebut. Langkah mendapatkan perizinan dari pihak sekolah yaitu menghubungi dan mendatangi kembali pihak sekolah setelah observasi di minggu kedua, memberikan proposal dan surat pengizinan untuk sekolah, yang ketiga menghubungi kepala sekolah dan wali kelas murid, yang keempat jika perizinan telah diterima atau disetujui maka kita bisa melakukan penelitian pada anak yang memiliki studi kasus tersebut. Data dan sumber data. Seorang siswa yang dikategorikan sebagai anak yang bermasalah apabila menunjukkan gejala-gejala penyimpangan dari perilaku yang lazim dilakukan oleh anak-anak pada umumnya. Dalyono 2009 260. Perilaku menyimpang adalah suatu persoalan yang harus menjadi kepedulian guru, bukan semata-mata perilaku ini destruktif atau mengganggu proses pembelajaran, melainkan suatu pembentukan perilaku agresif atau pasif yang dapat menimbulkan kesulitan dalam bekerja sama dengan teman, yang merupakan perilaku yang dapat menimbulkan masalah belajar anak, dan hal ini termasuk perilaku bermasalah. Darwis 2006-43. Perilaku akan menyimpang memiliki hubungan dengan penyesuaian anak tersebut dengan lingkungannya. Penyebab kenakalan yang berasal dari lingkungan masyarakat itu kurangnya pengawasan, sebagai beranggapan bahwa orang tua dan guru terlalu ketat sehingga tidak memberikan kebebasan baginya. Sebagian lain mengatakan bahwa orang tua mereka dan bahkan guru tidak pernah memberikan pengawasan terhadap tingkah laku sehingga menimbulkan berbagai kenakalan siswa yang melakukan penyimpangan pada perilaku. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama, observasi, melihat lingkungan sekolah dengan fasilitas yang memadai, melihat keberhasilan siswa dalam menempatkan kejuaraan dalam partisipasi lomba sekolah, serta melihat kebersihan dan kerapihan kelas dan peserta didik. Nomor 2, wawancara, memberikan atau mencatat pertanyaan dan pernyataan kepada guru atau kepala sekolah terkait kasus anak yang mengalami masalah dengan cara tatap muka. Dokumen, yang ketiga adalah dokumen, memberikan lembaran susunan analisis data yang telah diteliti pada studi kasus di sekolah tersebut dengan detail. Yang empat, bahan audio dan visual, menggunakan rekaman audio dari handphone lalu menggunakan kamera dalam mengambil rekamannya. Teknis analisis data, membuat perizinan proposal, serta membuat laporan dari hasil tugas yang telah saya teliti, menggunakan bahan kajian yang telah disiapkan, lalu membuat rancangan terkait pertanyaan yang akan disampaikan pada anak, dan meneliti dari segi sifat, tindakan, dan perkataan. Pemeriksaan kebahasan data, menurut Dazin yang dikutip dari Indrawati 2018, regulasi data penelitian dengan satu, regulasi metode, regulasi antar peneliti, regulasi sumber data, dan regulasi teori. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.